Ya, baik. Jadi hari ini kita masuk ke pekan ketujuh ya. Jadi pekan ketujuh adalah pekan terakhir sebelum UTS. Nah, untuk pekan ketujuh ini tidak akan menyampaikan banyak materi ya. Maksudnya teori-teori tidak akan banyak disampaikan, tetapi yang akan kita lihat adalah semacam apa ya, kesimpulan kali ya, atau ringkasan atau wrap up ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, setelah itu nanti kita coba diskusi saja sisanya, terutama mengenai soal-soal yang disampaikan ya di LMS pekan lalu ya, soal-soal asah otak pekan lalu. Oke, saya akan menampilkan slide ya untuk pekan ini ya. Oke, saya share screen dulu. Oke. Ya, baik. Jadi hari ini untuk teorinya sedikit menyampaikan tentang apa saja yang sudah kita pelajari ya di 6 pekan pertama ya, kuliah Computational Thinking atau CT atau berpikir komputasional. Sebentar. Ini mohon di mute ya, yang belum di mute saya belum ketemu nih. Mute. Oke, baik. Jadi sebentar. Nah. Jadi apa saja yang sudah kita lihat dari beberapa pertemuan sebelumnya ya. Jadi kemarin itu kita bercerita banyak hal. Yang pertama kita perkenalan dulu tentang apa itu computational thinking. Oh ya, yang paling pertama sih kita cerita tentang era VUCA dan sebagainya gitu ya. Nah lalu kita berkenalan sedikit dengan computational thinking dan ada materi tambahan tentang etik ya atau etika di dalam era 4.0 ini, terutama di etika yang berhubungan dengan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ya. Oke, jadi yang terkait dengan computational thinking-nya itu sendiri atau CT atau berpikir komputasional ya adalah teknik-teknik yang diterapkan di dalam computational thinking atau CT. Jadi teknik-teknik yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah ya yang kemarin pernah disinggung juga yakni ada decomposition ya, lalu ada pattern recognition, lalu ada abstraction dan ada algorithm ya. Nah, pekan ke-6 kemarin ya kita membahas tentang decomposition ya. Jadi intinya decomposition ini ketika kita menemui permasalahan yang terlihat kompleks atau terlihat besar ya, maka permasalahan yang kompleks, yang besar, yang sulit tadi berpotensi akan lebih mudah diselesaikan kalau kita dekompos ya. Dekompos itu artinya kita memecah ya, memecah menjadi sub ya, sub masalah yang lebih kecil, yang lebih sederhana gitu ya. Atau sub problem yang lebih sederhana ya. Nah, lalu
penyelesaian dilakukan terhadap subproblem yang lebih kecil tadi. Nah, kalau seluruh subproblem yang membentuk ya masalah yang besar tadi telah kita selesaikan, maka masalah yang besar tadi juga ikut terselesaikan ya. Jadi kadang ketika kita melihat problem ya atau masalah, kita kaget karena oh masalahnya susah banget gitu ya, atau masalahnya banyak banget, masalahnya besar sekali gitu ya. Tapi padahal kalau kita lebih tenang dalam menyelesaikan masalah tersebut, kita lihat apakah masalah tersebut bisa dilakukan pemecahan menjadi submasalah yang lebih kecil, bisa dilakukan dekomposisi menjadi masalah-masalah atau submasalah yang lebih kecil. Nah, lalu submasalah tadi juga apakah masih bisa didekomposisi lagi menjadi masalah yang lebih kecil lagi, lalu masalah yang lebih kecil tadi diselesaikan, sehingga nanti masalah yang besar juga ikut terselesaikan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian berikutnya pattern recognition. Ya, pattern recognition ini kita melihat suatu masalah. Nah, lalu di dalam masalah tersebut kita berusaha menangkap ada pola apa gitu ya, yang secara implisit gitu ya, seringkali implisit ya, yang tertanam di dalam masalah tersebut. Jadi kita lihat polanya apa gitu ya. Nah, ini tercermin dari beberapa latihan asah otak yang kemarin disampaikan. Nah, kemudian yang ketiga abstraksi ya. Nah, abstraksi ini pernah disampaikan adalah salah satu hal yang penting, yakni ketika kita melihat sesuatu ya kita abaikan hal-hal yang tidak penting, kita fokus ke hal-hal penting saja. Nah, lalu berikutnya adalah algoritma ya. Nah, algoritma ini mungkin nanti ya akan dibahas belakangan, yakni bagaimana kita menyusun langkah-langkah yang eksplisit ya, langkah-langkah yang eksplisit yang yang pasti gitu ya, langkah-langkah tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi masalah untuk jadi penyelesaian untuk masalah tertentu ya, seberapa besar apapun skala masalahnya ya, dari kecil besar dengan menerapkan algoritma yang disusun, maka masalah tersebut bisa dicari jawabannya. Nah, ini kira-kira pilar-pilar ya, pilar-pilar di dalam CT atau computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, kemudian kemarin atau beberapa pekan yang lalu gitu ya, kita pernah mendengar slogan ini gitu ya. Jadi pernah mendengar slogan ini ya. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah gitu ya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah ya Anda tahu ya dengan pasti, dengan jelas ya apa masalahnya ya. Jadi itu langkah pertama ya. Jadi ketika kita dikasih tantangan untuk menyelesaikan masalah, maka kita harus kenali dulu masalahnya seperti apa ya. Nah, ini lalu diberikan contoh gitu ya. Beberapa contoh di pekan sebelumnya ya, ada beberapa contoh kasus asah otak ya. Lalu dari kasus-kasus tersebut kita identifikasi ya, identifikasi kata-kata kunci. Kenapa kita mengidentifikasi kata-kata kunci? Agar kita bisa mengetahui ya sebenarnya masalahnya apa gitu ya. Sebenarnya masalahnya apa? Karena terkadang di soal itu terlalu bertele-tele gitu ya. Jadi soal kadang dirancang bertele-tele gitu ya. Kenapa dirancang bertele-tele? Agar mengalihkan perhatian yang akan memecahkan soal tersebut gitu ya dari inti dari soal atau masalah tersebut gitu ya. Nah, jadi salah satu tantangan dalam memecahkan permasalahan atau soal adalah ya tadi bagaimana kita membuang ya terminologi, membuang kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak penting, lalu kita fokus ya ke hal-hal penting saja dari soal atau masalah ya. Nah, itu juga merupakan aspek yang disebut sebagai abstraksi tadi gitu ya. Jadi mengenali masalahnya. Oke, nah kemudian jadi waktu itu kita lihat beberapa contoh kasus ya, lalu dari kasus-kasus tersebut kita identifikasi poin-poin pentingnya apa, seperti kasus yang berang-berang naik lift ini gitu ya.
Jadi di kasus berang-berang naik lift ini kan waktu itu kita punya 2 lift ya, masing-masing kapasitasnya 30 kilo, totalnya kalau ditotalkan 60 kilo. Lalu setiap berang-berang ini bobotnya ada yang beda, ada yang sama gitu ya, ada yang ringan, ada yang berat. Nah, jadi tugasnya mencari komposisi berang-berang yang tepat gitu ya di lift pertama dan lift kedua. Tujuannya adalah mencari jumlah berang-berang yang bisa diangkut dalam satu waktu dengan jumlah berang-berang paling banyak. Gitu ya. Nah, dari sini kemarin kita identifikasi gitu ya, hal-hal penting apa aja yang ada di kasus tadi. Ya, nah ini hal ini kita sebut sebagai problem definition waktu itu ya, atau problem identification, identifikasi masalah atau definisi masalah ya. Jadi tujuan kita mengidentifikasi masalah atau mendefinisikan masalah adalah ya untuk mengetahui masalah kita itu sebenarnya apa gitu ya. Jangan sampai kita salah mengidentifikasi masalah gitu ya. Karena kalau kita salah mengidentifikasi masalah, maka ya solusi yang nanti kita buat ya atau kita jawab tidak menjawab masalah sebenarnya atau tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Nah, lalu berikutnya adalah untuk memecahkan masalah, ya ini pekan kemarin, ya kalau misalnya masalahnya itu besar, lalu kita berpikir menyelesaikan masalah tersebut dalam keadaan masalahnya masih besar seperti itu, gitu ya, maka ya potensi untuk menyelesaikan masalah dengan ukuran yang besar tadi secara langsung, ya menyelesaikannya secara langsung itu akan kecil, artinya akan sulit diselesaikan, ya. Ini kalau nggak salah ada di ilustrasi kuliah pekan lalu juga gitu ya. Jadi, nah ada orang ingin menarik gajah gitu ya, gajahnya besar. Tentunya ini adalah hard problem gitu ya, hard big problem. Jadi masalahnya besar sehingga kalau masalahnya besar maka diselesaikannya juga cukup sulit gitu ya. Atau kemarin kita ilustrasikan dengan memakan semangka yang besar ya, karena kita punya kapasitas sedikit gitu ya, kapasitas mulut yang kecil, maka adalah hal yang sulit untuk memakan semangka yang satu gelondongan ya, sehingga caranya adalah ya semangkanya harus dipotong-potong dulu menjadi lebih kecil. Nah, lalu potongan semangka yang lebih kecil tadi baru dikonsumsi gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai dekomposisi ya. Nah, jadi dekomposisi ini adalah bagaimana kita memecahkan masalah yang ukurannya besar, yang kompleks gitu ya, menjadi sub masalah atau sub permasalahan yang lebih kecil, yang nanti sub masalah ini bisa diselesaikan. Ya. Nah, ini yang harus diingat ya di dalam proses dekomposisi ya. Pertama kita punya masalah ya, masalahnya ini besar. Katakanlah kita pakai notasi ya. Pakai notasi masalahnya itu ukurannya adalah n ya. Nah, kalau kita langsung menyelesaikan masalah yang berukuran n ini maka cenderung sulit ya. Maka caranya adalah masalah yang ukurannya n ini dibagi-bagi ya menjadi subproblem 1, subproblem 2 sampai dengan subproblem n. Nah, ini adalah subproblem yang tidak bisa kita pecah-pecah lagi gitu ya. Kalau ini masih bisa dipecah-pecah ya, alangkah lebih baik kalau dipecah-pecah menjadi sub masalah yang lebih kecil lagi. Nah, kemudian setelah kita memecahkan masalah menjadi sub-sub problem ya, berikutnya adalah menyatukan ya, menyatukan solusi dari sub-sub masalah tadi digabung-gabung-gabung sehingga jadilah overall solution atau solusi secara keseluruhan. Jadi tahapan penyelesaian masalahnya itu dari masalah-masalah yang terkecil atau sub-solution yang terkecil, lalu sub-solution yang kecil ini digabung gitu ya, digabung terus naik gitu ya sampai seluruhnya dari masalah tersebut selesai ya. Oke, nah ini decomposition. Nah, itu sedikit ringkasan materi dari pekan-pekan sebelumnya. Nah, ini informasi bagi Anda semua di sini ya. Jadi ini informasi dari koordinator mata kuliah berpikir komputasional ini, koordinator mata kuliahnya namanya Pak Dean ya.
Jadi UTS. Nah, UTS-nya ini rencananya insya Allah 26 Oktober sesuai jadwal yang telah Anda terima, gitu ya. Waktunya tidak lama, waktunya hanya 1 jam. Waktunya 1 jam, lalu soalnya adalah soal pilihan, ya. Jadi soal pilihan ganda, gitu ya, seperti yang sering Anda temukan di asah otak yang ada di LMS, ya. Lalu jumlahnya adalah 20 soal asah otak seperti yang sering Anda temukan. Jadi pilihan ganda ya. Jadi kalau pilihan ganda kan Anda tinggal milih-milih aja jawabannya. Nah, lalu untuk latihan ya seluruh soal-soal asah otak dibuka kembali untuk latihan ya. Nah, lalu nanti ketika Anda UTS nanti jangan lupa bawa catatan ya, bawa pensil atau pulpen ya untuk coret-coret karena sering kali gitu ya kita itu butuh coret-coretan gitu ya sehingga dalam menyelesaikan masalah lebih cepat ya. Terus yang terakhir adalah pastikan koneksi internet Anda siap ya selama kegiatan UTS nanti ya. Jadi nanti kan kalau nggak salah UTS-nya Senin gitu ya. Nah, sebelum Senin Anda cek koneksi internetnya ya, semaksimal mungkin tersedia gitu ya. Nah, jangan khawatir ini kan tidak memakan kuota banyak ya karena hanya buka LMS, lalu buka soal-soal, lalu hanya milih-milih aja gitu ya. Yang harus dilakukan adalah memastikan koneksi internetnya tersedia. Jadi kalau pun habis kuota gitu ya, ya mungkin beli kuota sedikit gitu ya untuk ujian hari Senin ini. Ya, itu ya materi ringkas ya yang merupakan kesimpulan dari materi-materi pekan sebelumnya. Nah, jadi agenda berikutnya adalah sekarang diskusi ya, diskusi mengenai soal ya, soal asah otak, terutama soal asah otak yang 10 nomor kemarin gitu ya. Nah, gimana nih pengalaman Anda mengerjakan soal asah otak kemarin? Nilainya berapa nih yang paling tinggi di sini? Ada yang 100? Tidak ada yang menjawab. Ada yang 90? Yang ulangannya 15 soal ya, Pak? 10. Yang 10 kemarin. Udah lupa lagi soalnya kemana. Yang 10 kemarin, yang pekan kemarin. Nah, ini nggak bisa dilihat pembahasannya, Pak. Ya, ini mau kita bahas makanya. Ada nanti saya kasih deh pembahasannya ya. Ini saya baca di chat ya. Izin off cam. Oke, silakan yang mau off cam silakan, nggak ada masalah ya. Nggak mesti nyala kameranya ya. Oke, baik. Nah, jadi kita akan coba bahas nih ya, sambil diskusi aja untuk bahas soal-soal ini. Ya, saya mau tampilkan apa nih ya? Oke, soalnya saya tampilkan. Oke. Oke, nah ini soalnya ya yang kemarin. Ini muncul ya soalnya ya. Soalnya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, Sudah, sip. Pak. Sip. Nah, sekarang nomor 1 ya, kita bahas satu persatu aja ya untuk yang kemarin. Nomor 1 ya, soalnya adalah kode kartu ya.
Jadi deskripsi apa namanya? Soalnya adalah seperti ini ya. Soalnya adalah seperti ini. 5 kartu diletakkan secara berderet ya. Masing-masing kartu berisikan dari kiri ke kanan ya. Jadi kiri ke kanan nilainya adalah 16 gitu ya. 8 4 2 1 ya. Nah, ini kembali ya. Kita harus fokus ke inti ya dari masalah. Artinya kita lakukan problem definition tadi atau problem identification. Kita highlight saja gitu ya, kita highlight hal-hal penting ya, kita abaikan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Nah, hal-hal penting adalah kalau pendapat saya, Anda boleh berpendapat berbeda gitu ya. Pertama kita punya 5 kartu ya. Ini adalah hal penting pertama ya. Kita punya kartu 5 buah ya, lalu disusunnya berderet, artinya dia tidak bertumpuk gitu ya. Nah, kemudian masing-masing kartu kan ada nilainya ya, kartu yang seperti ini ya. Nilainya ini dilihat dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Nilainya adalah 16, 8, 4, 2, 1. Nah, ini kan nggak penting ya, lambang hati ini bukan hal yang penting. Apapun itu yang penting nilainya 16, 8, 4, 2, 1 gitu ya. Nah, kemudian lalu di bawahnya kita bikin catatan ya. Di bawah kartu ini kita bikin catatan, kita bikin simbol 0 atau 1 gitu ya. Nah, angka 1 ya dituliskan kalau misalnya kartunya terbuka. Nah, ini seperti yang ini ya. Seperti yang ini ya. Seperti yang ini. Nah, ini kan dituliskan angka 1 karena kartunya dalam keadaan terbuka. Lalu ditulis 0 kalau misalnya kartunya terbalik atau tidak terbuka gitu ya. Nah, lalu kartu ini dicoba untuk membangkitkan nilai lain ya. Kode-kode untuk mewakili suatu nilai. Contohnya kita akan membuat kode untuk 9 ya. Nah, untuk membuat 9 dengan menggunakan kartu ini adalah dengan menutup kartu yang ini kan nilainya ya, nilainya tadi ada 16, 8, 4, 2, 1. Jadi ini nilainya 18 ya. Yang ini 4, yang ini 2. 16 kelewat ya. 16 kok 18 saya nulisnya 16 gitu ya. 8 4 ya. 2. Nah, ini 1 gitu ya. Nah, untuk membuat angka 9 ya atau membuat nilai 9 ya, maka caranya adalah gimana? Yang angka 8 ya, kartu dengan nilai 8 kita buka gitu ya. Lalu apalagi yang kita buka? Kartu yang angka 1 ya. Yang lainnya dalam keadaan tertutup sehingga kita tulis di bawahnya 0 1 0 0 1. Oke ya. Nah, jadi itu gampang ya. Nah, sehingga pertanyaan soalnya adalah bagaimana kalau kita ingin mengkodekan 19 pakai kartu tadi, ya. Berarti yang harus dibuka kartu berapanya nih? 16, 2, 1. 16 kartu 16, 2 sama 1. Oke ya. 16, 2, dan 1. Oke ya. Gampang ya. Betul, 16, 2, 1 ya. Jadi yang di antara 5 kartu tadi ya, yang harus kita buka adalah kartu 16 ya. Nah, ini kartu 16 kita buka, berarti kita tandain 1 gitu ya. Kartu 8 dibuka enggak? Enggak. Enggak. Oke, berarti kita tandain 0 ya. Lalu kartu 4 tidak dibuka kan? 0 gitu ya. Kartu 2 dibuka, kartu 1 dibuka ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 1 0 0 1 1 ya. Oke ya, jadi hasilnya adalah 1001 yes. Nah, jadi jawaban yang benar adalah ini ya. Nah, jadi
untuk mengkonversi bilangan ya ke kartu-kartu ini ya, atau mengkodekan bilangan ke kartu-kartu ini ya, caranya adalah ya kita cari aja ya bagaimana angka-angka ini dijumlahkan. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah angka yang kita harapkan gitu ya. Nah, jadi contohnya kalau kita mau mengonversi berapa nih? Misalnya kita mau mengonversi 13 ya. Nah, 13 ini gimana nih? 841. Ya, 841. 841 ya. Nah, 841 ya. Kalau 841 kan berarti ini tutup gitu ya, ini buka ya. Lalu ini tutup, ini buka. Sehingga hasilnya adalah 01101 gitu ya. Nah, sebetulnya Anda pernah belajar ini dulu gitu ya. Mungkin di SMA, SMP atau SD belum kayaknya. Anda pernah dengar bilangan jam dulu? Bilangan jam 10-an gitu ya. Atau basis. Pernah dengar ini? Ada yang pernah dengar ini? Basis 2, basis 10, sama basis 60, Pak. Basis 2, basis 10, bebas sih basis mau berapa aja gitu ya. Nah, kalau kita pakai angka-angka sekarang ya, kita itu sebenarnya bekerja pada basis berapa? Kalau kita bekerja dengan nilai-nilai atau angka-angka sehari-hari. Ada yang tahu? Kalau kita ngerjain matematika gitu ya, itu biasanya pakai basis berapa? Angkanya. Basis 10, Pak. Basis 10 ya. Nah, kenapa basis 10? Karena simbolnya itu cuma ada 0 sampai 9 gitu ya. Kalau mau ditulis secara eksplisit ya, misalnya kita nulis angka 8, sebenarnya secara implisit di dalamnya itu ada tambahannya begini, artinya 8 basis 10 gitu ya. Nah, ada juga basis 2 nih. Tadi ada yang bilang basis 2. Nah, kalau basis 2 ya, ini kan kalau basis 10 angkanya 10 sampai 9 ya. Nah, kalau basis 2 sebentar saya mau geser ini. Nah, kalau basis 2 ya, kalau basis 2 ini ya, angkanya atau simbolnya cuma ada 2, yakni 0 sampai dengan 1 ya. Nah, jadi yang sedang kita kerjakan ini adalah bagaimana mengonversi nilai ya, nilai yang awalnya basis 10 ya, lalu dikonversi menjadi nilai yang basis 2 gitu ya. Nilai yang basis 2 gitu ya. Nah, untuk mengonversi dari sebaliknya basis 2 ke basis 10 ya, caranya mudah gitu ya. Contohnya tadi gitu ya. Misalnya tadi kita punya nilai ini gitu ya. 0 1 ini ya 0 1 0 0 1 ya. Nah, 0 ya. 0 0 1 0 0 1 ini adalah nilai basis 2 ya. Mau dikonversi ke basis 10 gitu ya. Nah, caranya adalah ya kita tulis gitu ya. Kita tulis nilai-nilai digitnya ini mulai dari kanan ke kiri ya. 1 ya, 0 0 1 0. Yang paling kanan adalah 1 ya. Nah, 1 ini lalu dikalikan dengan bobot ya. Bobotnya berapa? Bobotnya adalah karena ini adalah basis 2 ya. Maka kita tuliskan 2 ya. Lalu ini kan posisi digitnya adalah digit keberapa? Nah, jadi setiap digit ini diberi nomor. Jadi yang paling kanan ini adalah digit ke-0, berikutnya adalah digit ke-1, berikutnya digit kedua, berikutnya digit ketiga, berikutnya digit ke-4. Nah, jadi untuk angka yang paling kanan nilainya adalah 1 ya. Lalu posisi digitnya adalah digit ke-0. Lalu kita beralih ke kiri ya, ditambah dengan
angka yang kedua adalah 0, ya. Dikalikan dengan bobotnya 2, digitnya adalah digit 1, ya. Lalu ke kanannya lagi 0, ya. Lalu bobotnya 2, pangkatnya adalah 2 karena dia posisinya digit ke-2. Lalu ke kirinya lagi, ya, 1 kali 2 pangkat 3, ya. Dan yang terakhir adalah 0 Nah, ini agak sulit menghapusnya. Yang terakhir adalah 0 yang apalah ini ya, dikali 1 digitnya kali 2 pangkat 4, ya. Nah, sehingga kalau dijumlahkan semuanya, ya, 1 ini 0, ya, ini 0, ini 8, ini 0, gitu ya. Nilainya adalah 9, ya. Menjadi basis 10, ya. Oke, nah itu ya yang konversi dari basis 2 ke basis 10, ya. Jadi tinggal dikalikan bobotnya. Nah, sebaliknya untuk mengonversi dari basis kebalikannya, ya, basis 10 ke basis 2 adalah dengan melakukan pembagian, ya. Contoh, ya. Contoh misalnya, ya, yang 9 tadi dari basis 10 ingin diubah menjadi basis 2, ya. Nah, caranya adalah kita bagi, ya. Kita bagi lalu kita catat sisa hasil baginya, ya. Oke, ya. Jadi 9, ya. 9 ini kita bagi dengan 2, ya. Biasanya saya menulisnya di sebelah kiri, gitu ya. Nah, seperti ini, ya. 9 bagi 2. 9 bagi 2 berapa? 4,5. 4,5. Tapi yang kita ambil bilangan bulatnya saja, fraction-nya atau pecahannya nggak usah, ya. Jadi 4 saja hasilnya. Kalau 9 bagi 2 hasilnya 4 kan ada sisanya, sisanya berapa? 1. 1 kan? 0,5. 0,5 sisanya. Bukan, 9 bagi 2 saya ambil bilangan bulatnya aja kan 4 ya? 1. 1, Pak. Nah, sisanya 1 kan? Oke. Nah, lalu 4 saya bagi 2 lagi, ya. Hasilnya berapa? 2. 2, ya. 2, Pak. Sisanya berapa? 0. Sisanya 0, ya. Sisanya 0. Lalu 2 saya bagi 2 lagi, gitu ya. Hasilnya berapa? 1, ya. Sisanya? 0. Sisanya 0, oke, ya. Nah, terakhir, ya, 1 saya bagi 2 lagi, hasilnya berapa? 0 kan ya? 0 kan? 0. Sisanya? Ya, Pak. Sisanya 1 kan ya? Ya. Ya. Paham ya? Nah, setelah itu, ini kita dapat sisa-sisa ini kan ya? Kita dapat sisa-sisa ini, ya. Nah, sisa-sisa ini kita tulis dari bawah ke atas, ya. Tulis dari bawah ke atas, sehingga kita dapat 1, 0, 0, 1, ya. Nah, tapi karena tadi kartunya ada 5, maka secara tidak langsung digitnya ada 5, ya, sehingga kita tambahkan di depannya 0, ya. Nah, ini adalah representasi 9 basis 10 tetapi dalam basis 2. Jadi nilainya 0, 1, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, ini di dalam dunia komputer ini adalah hal yang sangat mendasar ya, karena komputer itu cuma tahu angka atau nilai yang seperti ini gitu ya. Dia tidak mengenali angka basis 10 ya. Dia kalau ingin mengenali angka 9 ya 9 itu jadinya harus begini gitu ya. Oke ya. Nah, jadi itu langkahnya gitu ya. Nah, tadi juga untuk mengonversi 19 ya. 19 ini ya tadi caranya ya, kita bagi 2 ya, 19 bagi 2 9 kan ya, sisa 1 ya, lalu 9 bagi 2 lagi 4 sisa 1, 4 bagi 2 lagi 2 sisa 0 ya, 2 dibagi 2 lagi 1 sisa 0, dan yang terakhir adalah 1 dibagi 2 0 sisa 1. Lalu ini kita tuliskan dari bawah ke atas ya, sehingga hasilnya adalah 1 0 0, 1, 1 ya. Nah, ini sesuai dengan jawaban yang
tadi ya, 10011. Oke, jadi intinya dari soal nomor 1 ini bagaimana kita merepresentasikan satu nilai dalam basis tertentu menjadi nilai lain dalam basis yang berbeda gitu ya. Bahkan selain basis 10 gitu ya, lalu basis 2 ya yang populer di komputer itu gitu ya, ada lagi basis 8 gitu ya. Dan basis 16 ya. Nah, basis 16 ini kan gimana nih gitu kan simbolnya, simbol angka yang kita ketahui kan cuma 0 sampai 9 ya. Nah, karena kita butuh 16 nilai ya, maka ada tambahannya di dalam basis 16 ini. Tambahannya adalah A sampai dengan F. Jadi 0 sampai 9 lalu disambung dengan A sampai dengan F ya. Sehingga ada 16 digit ya, 16 simbol. Makanya kalau Anda lihat, kalau Anda pakai komputer mungkin pernah mengenali gitu ya nilai-nilai seperti ini, misalnya 0A, B, F, 5, 6 gitu ya. Nah, ini adalah angka juga gitu ya, angka tetapi ditulisnya itu dalam basis 16 gitu ya. Oke. Baik, nomor 1 ada komentar dulu. Silakan kalau ada yang ingin mengomentari. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada kita pindah ke nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya, nah ini nomor 2 ya. Kok ini nomor 2 ini? Sebentar. Nomor 2-nya nggak saya masukin nih, kelewat. Oh, ini dia nomor 2. Oke. Nomor 2-nya keselip. Nah, ini nomor 2 ya. Oke, yang nomor 1 sudah, jadi saya close aja. Saya hapus aja. Oke, yang nomor 2 ya. Untuk sebentar. Nah, untuk merahasiakan lokasi pertemuan mereka, ya, tim berang-berang menggunakan sistem pengkodean kata yang disebut sebagai kode berang-berang, ya, dengan memetakan dengan menggunakan peta di atas, ya. Jadi setiap pohon ditanam di taman diberi nama dengan satu huruf. Jadi di sini ada 4 pohon, gitu ya. Lalu diberi huruf A, B, E, R, ya. Nah, kode untuk setiap huruf ditemukan dengan cara ya mencapai pohon tersebut ya dengan 2 cara, yakni belok kiri dan belok kanan ya. Jadi belok kiri disimbolkan dengan L, belok kanan disimbolkan dengan R ya. Nah, kode setiap huruf selalu dimulai dari pintu masuk. Jadi mulainya adalah pintu masuk untuk melakukan pengkodean. Nah, contohnya kalau kita ingin mengganti A dengan kode yang berbeda gitu ya agar rahasia, maka caranya A ini kan ada di sini ya, A ini ada di sini. Jadi kalau kita mau mengkodekan A ya, maka caranya gimana? Ya, kita masuk dulu kan ya. Habis itu untuk menuju A kita left ya. Kita left ya, lalu left lagi sehingga A ini direpresentasikan sebagai LL gitu ya. Nah, lalu misalnya kode untuk kata bar ya. Kata bar ini kodenya adalah ini LR, LL, LR. Kenapa? Karena bar itu B-nya ya. B-nya adalah kiri, kanan, kiri gitu ya. Jadi untuk bar ini B-nya adalah masuk ya, lalu pergi ke kiri, lalu ke kanan, kiri. Jadi L, R, L ya. Nah, lalu kalau yang A kan sudah ya, yang A sudah. Lalu yang R ini masuk langsung ke kanan ya. Nah,
Sehingga untuk bar ini adalah ya kita gabungkan ya, kiri adalah LRL gitu ya, LRL, lalu apa ini A ya, A adalah LL, dan yang terakhir adalah R adalah R juga gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, pertanyaannya bukan kodenya ya, tetapi berapa banyak huruf dalam kode untuk kata bir gitu ya, untuk kata bir ya. Nah, tadi kan kita sudah temukan ya, kode untuk B adalah LRL gitu ya. LRL ya. Lalu untuk E apa nih kodenya untuk E? Siapa yang bisa jawab? Ayo untuk E. RR, Pak. Ya, RR, Pak. L ya, LRR untuk E ya. LRR, Pak. Ya, LRR ya. Nah, lalu untuk A tadi udah ya. Untuk A LL, lalu untuk R adalah R. Nah, jadi jumlah huruf untuk mengkodekan bir adalah 3 tambah 3, 6, tambah 2, 8, tambah 1, 9. Ya, ini pembahasannya. Jadi saya kirimkan juga pembahasannya. Oke. Oke ya, paham? Gampang ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, tinggal ngikutin ini aja ya. Jadi ada soal yang kita tuh tinggal istilahnya trace gitu ya. Mengikuti instruksi atau aturan yang ada di soal. Lalu di situ ada gambar atau ada peta atau ada apa gitu ya. Kita tinggal ngikutin aja gitu ya. Alurnya bagaimana. Oke. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Oh, ada yang bertanya. Ya, silakan. Pintu masuknya, Pak, kenapa nggak dipas tanda panah, Pak? Oh, ini saya nulisnya nggak mesti ya. Benar sih, harusnya di sini. Maksudnya ini gitu ya. Ini maksudnya pintu masuk itu sebenarnya lurus aja ya, masuk ya. Terus nanti di sini ketemu percabangan ya, ke kiri ke kanan. Oke, ya, masih pertanyaannya. Ya, saya harusnya bikin ilustrasinya dari sini maksudnya. Oke, ada lagi? Oke, ini gampang ya. Oke, lalu berikutnya. Ini sudah banyak coret-coretan. Saya harus ngapus dulu coret-coretan ini. Nah, saya bikin baru aja, saya copy ini. Oke, nah ini soal berikutnya. Nah, ini robot Candy ya, soal robot Candy nih. Ya. Soal robot Candy. Robot Candy ya, ada robot namanya Candy diprogram untuk mengumpulkan permen sebanyak mungkin. Jadi permennya itu tidak berserakan gitu ya, tetapi dia terhampar di lantai, lalu lantainya itu petak-petak gitu ya, lantainya petak-petak ya. Nah, tugas dari robot tersebut adalah berjalan melalui petak demi petak lantai. Nah, lalu ya setiap petak di lantai ini ya memiliki permen sejumlah 0, 1, 2, atau 3 gitu ya. Nah, robot Candy memulai perjalanannya dari S ya. Dari S ini ya, di kiri bawah lalu berakhir di F ya. Dia mulai di sini mulai di S ya, berakhir di F ya. Nah, namun, ini dia yang harus kita perhatikan dalam menyelesaikan masalah adalah aturan atau batasan atau constraint ya. Jadi robot Candy ini ada keterbatasan ya, ada keterbatasan ya. Keterbatasannya apa? Setiap kali berpindah ya dia hanya bisa gitu ya berpindah dari satu petak ke petak berikutnya di sebelah kanan dan di sebelah atas. Jadi dia geraknya cuma bisa
ke kanan atau ke atas, ya. Dia nggak bisa ke kiri atau diagonal, itu nggak bisa, gitu ya. Jadi dia hanya bisa kanan atau atas, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kembali kita harus lakukan problem identification atau identifikasi masalah, ya. Masalahnya apa? Oh, masalahnya ini ada suatu apa namanya, wilayah gitu ya. Lalu wilayah ini dipetak-petak gitu ya. Setiap petak ini punya nilai. Nilainya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Jadi nilai tiap petaknya bisa kita abstraksi sebagai angka gitu ya. 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada suatu apa namanya, robot ya. Jadi sesuatu yang berjalan. Berjalannya ini mulai dari S, lalu arah perjalanannya itu tidak bebas. Arah perjalanannya hanya bisa ke kanan atau ke atas. Nah, setiap melakukan perjalanan, ketika dia berpindah petak, dia akan mengumpulkan permen. Ya. Oke. Nah, mengingat robot Candy mengumpulkan permen sebanyak-banyaknya, berapa banyak permen yang dikumpulkan oleh robot Candy gitu ya. Nah, ini udah kelihatan jawabannya ya. Jawabannya berapa? 14 ya. Ada yang jawab 14 sebenarnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Bagus, yang 14 berarti benar ya. Oke. Nah, tapi bagaimana cara mendapatkan jawaban 14 ini? Ya, cara yang paling apa namanya? Paling sederhana ya adalah ya kita coba aja seluruh rute yang bisa dilalui oleh robot Candy ini gitu ya. Kita coba satu-satu. Misalnya kalau misalnya kita coba ke kanan dulu gitu ya. Ke kanan dulu ya. Ke kanan kan nggak ada permen. Berarti ketika dia pindah ke kanan ya, dia jumlah permennya masih 0 ya. Lalu misalnya dia ke kanan lagi, dia dapat 1 permen, jumlah permennya 1 ya. Ke kanan lagi dapat 3 ya, lalu baru dapat 4 ya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau caranya seperti itu ya, nah itu kan memerlukan banyak pencarian ya, memerlukan banyak apa namanya, pengujian terhadap kemungkinan-kemungkinan jalur yang bisa ditempuh oleh si robot Candy ini ya. Jadi kita coba satu-satu nih, ke sini, ke sini, ke sini. Dari sini kan bisa aja ke atas gitu ya. Dari atas bisa ke kanan, kalau ke kiri kan nggak boleh ya. Dari sini bisa ke atas dan sebagainya ya. Nah, nah lalu bagaimana cara yang lebih simple gitu ya, atau lebih efisien untuk menemukan jumlah maksimum permen yang bisa apa namanya, yang bisa dikumpulkan oleh robot Candy ini. Nah, caranya adalah dengan menuliskan jumlah-jumlah permen yang bisa dipungut ya, atau diambil oleh si robot Candy ini ya. Nah, jadi di sini ada solusinya di bawah ya. Jadi pertama kita tuliskan dulu ya di kolom sebelah sini, katakanlah ya, bahwa di sini 0 gitu ya. Kita ingat ya, di aturannya bahwa robot Candy ini bergeraknya hanya bisa dari ke arah kanan dan ke arah atas ya. Ke arah kanan dan ke arah atas. Jadi di sini kita tulis 0 dulu ya. 0 0 0 ya. Di sini 0 juga ya. Di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0 ya. Di sini 0 ya. Ini kita tuliskan nilai awal dari permen yang dikumpulkan, katakanlah seperti itu. Nilai awal permen yang dikumpulkan itu adalah 0 karena kita belum mengumpulkan apapun ya. Nah, ingat bahwa robot Candy ini tadi ya, dia hanya bisa bergerak dari ke arah kanan dan ke arah atas ya. Nah, artinya misalnya ya, misal kalau robot Candy-nya itu ada di sini gitu ya. Ada di sini ya, nah di sini yang saya tandai ya. Nah, kemungkinan si robot Candy ini asalnya dari mana nih? Mungkin nggak dari posisi S ini, kalau misalnya robot Candy-nya ada di sini.
Tidak mungkin ya. Tidak mungkin begini kan ya? Oh iya Pak. Nah, kalau robot candy-nya ada di sini, kemungkinannya dia datang dari sebelah kirinya atau dari bawah gitu kan ya? Iya. Nah, artinya jumlah permen yang dikumpulkan ketika dia posisinya ada di sini berarti adalah permen di sini ditambah dengan permen yang ada di sebelah kirinya atau ditambah dengan permen yang ada di bawahnya, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, dengan ketentuan seperti itu, ya, maka tadi saya membuat angka-angka di sebelah kiri, ya, untuk membantu perhitungan jumlah permen yang dikumpulkan, ya. Nah, kenapa saya butuh angka-angka ini? Karena nanti saya akan menuliskan jumlah permen yang maksimum dikumpulkan di setiap petak ini, ya, di setiap kotak-kotak ini. Jadi nanti kalau di kotak sini, katakanlah ya, di kotak ini berapa jumlah permen paling banyak yang bisa saya kumpulkan. Lalu di kotak ini saya akan menuliskan berapa paling banyak permen yang bisa saya kumpulkan, ya, dan seterusnya. Nah, untuk kotak yang paling pinggir, nah ini kan belum ada belum ada nilai di sebelah kirinya, ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa nilai yang dikumpulkan atau nilai jumlah permen yang dikumpulkan oleh robot candy ini adalah dari yang sebelah kirinya ditambah atau dari sebelah bawahnya ditambah dengan nilai permen di kotak tersebut, ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai untuk mengisi kotak-kotak ini, ya, dengan apa namanya, nilai-nilai yang ada, gitu ya. Kita mulai dari start, ya. Nah, nanti kita coba ya langkah per langkah, mudah-mudahan bisa membantu memahami. Nah, di start ini kira-kira berapa maksimum jumlah permen yang bisa diperoleh? Di posisi start ini, S. Jumlah permennya berapa? 3, Pak. 3, Pak. Bukan di start, di 3. start. Kenapa 3 di start? 0. 0, Pak. 0, Pak. 0 kan ya? Tadi yang jawab 3 kenapa? Karena mikirnya udah gerak ke atas. Oh ya, Kotak, belum. Pak. Ya. Oke. Jadi paham ya kenapa 0? Karena kan tadi posisi S ini sebenarnya kan posisi awal ya, tapi kalau kita pandang bahwa S ini nilainya bisa dari kiri ya dan bisa dari bawahnya ya, maka nilainya adalah 0 ya. Nah, sekarang kita isi kolom yang atas dulu deh ya, kolom yang atas ya. Kolom yang atas ini berapa nilainya? 3. 3 3, ya. Pak. Nah, 3 ini dari mana? Nah, 3 ini diperoleh dari ya permen yang ada di kotak tersebut kan ada 3 ya. Ditambah dengan permen yang dikumpulkan dari sebelah kirinya. Sebelah kirinya kan 0 kan ya? Ini ya, yang tadi saya tuliskan sebagai angka pembantu ya. Sehingga nilainya adalah 3 ya. Lalu bisa juga dari permen di kotak tersebut 3 ditambah dengan angka yang ada di bawahnya. Ya. Angka yang ada di bawahnya kan 0 ya. Maka nilainya adalah 3 juga. Nah, dari nilai ini kita ambil yang paling maksimum karena dua-duanya 3 gitu ya. Maka nilai yang diambil tetap atau sama dengan 3. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke kotak yang ini ya. Kita pindah ke kotak yang ini ya. Berapa nih nilainya? Ke kotak yang ini. 5. 5 ya, betul. 5. Nah, kenapa 5 ya? Ingat, kotak ini punya 2 opsi nilai ya. Opsi nilai pertama adalah di kotak tersebut kan ada 2 permen ya. Lalu ditambah dengan jumlah permen yang datang dari sebelah kirinya atau yang dikumpulkan dari sebelah kirinya. Sebelah kirinya kan 0 kan ya, yang saya tuliskan di awal tadi ya. Sehingga jumlahnya 2. Atau bisa juga untuk mencapai kotak ini datangnya dari bawah ya. Datangnya dari bawah. Jadi permen di kotak tersebut 2 ditambah dengan permen yang dikumpulkan dari kotak bawahnya ini. Ya, ini 3 ya. Sehingga dapat nilai 5 gitu ya. Nah, di antara 2 dan 5 kita cari yang paling besar, yang paling maksimum. Maka terpilihlah 5. Sehingga di sini kita tuliskan
5, gitu ya. Oke. Oke, ya. Nah, berikutnya ini. Di sini berapa berarti? Di kotak ini berapa? 6. 6, ya. 6, ya. 6 dari mana? 1 ditambah 5, gitu ya. 1 ditambah 5 yang bawah. Dan 0 tambah 1, 1. 1 dengan 6, paling banyak 6 kan? Maka dipilih 6. Oke. Oke, ke sini sekarang. Ini berapa? Berapa ini? 8. 8. Oke ya. 8, Pak. 8. Kalau ada yang masih bingung, tanyakan ya. 8. Oke. Nah, lalu berikutnya, ya, kita isi. Nah, ini kita belum bisa ngisi yang ini ya. Belum bisa ngisi yang ini karena ini belum ada angkanya ya. Kita belum ngisi yang ini. Karena di sini belum ada angkanya, kita belum mengisi yang ini karena di sini belum ada angkanya. Nah, berarti kita tuh harus ngisi yang sebelah sini dulu nih, ya. Nah, ini isinya berapa nih? Nilai di sini? 0. 0, oke ya. Karena kotak yang saya tunjuk ini datangnya bisa dari sebelah kiri atau dari sebelah bawah, ya. Sebelah kiri 0 ditambah 0 adalah 0. Sebelah bawah 0 ditambah 0 adalah 0. 0 dengan 0 yang paling besar adalah 0. Oke. Habis itu kita isi bagian atas ini, ya. Nah, ini berapa nilainya? Bisa 4. Ya, betul tadi bisa 4, bisa 0. Bisa 1. bisa 1, ya. 1. Ya. Jadi ingat di kotak ini kan datangnya cuma 2 kemungkinan, bisa dari kiri atau dari bawah. Kalau dia datang dari kiri, berarti robotnya sudah bawa permen 3 kan ya. Tapi kalau datangnya dari bawah, robotnya itu baru bawa permen atau belum bawa permen sama sekali ya, 0. Jadi kemungkinannya kalau tidak 4 nilai di sini, berarti 1 ya. 4 itu diperoleh dari 3 ditambah 1, ya. 1 itu diperoleh dari 0 ditambah 1. Kita cari yang paling, atau kita ambil yang paling besar, ya ini 4. Gitu ya. Oke ya. Nah, lalu kita isi bagian atas ini. Berapa nih? 7. 7 ya. Nah, jadi kan tadi ya bisa dari kiri, bisa dari bawah. Kalau dari kiri berarti robotnya sudah bawa permen 5 kan ya? Digabung dengan permen di kotak itu. Jadi 7. Kalau datang dari bawah, dia cuma bawa permen 4 ya. Digabung dengan permen di kotak itu. Pilih yang paling besar ya. Jadi kita pilih 7 untuk ditulis. Oke ya. Nah, lalu naik ke atas. Berapa nih? 9. 9. 9. Ada yang 8, ada yang 9. Pilih mana? 9 lah paling besar ya. 9. Ya, 9 ya. Paham ya? Karena kalau 9 berarti dia datang dari mana? Bawah. Dari Dari bawah. dari bawah ya, datang dari bawah. Oke, ya. Nah, di sini nih berapa nih berarti? 9. 9 ya, karena nggak ada permen di sini. Berarti pilihannya datang dari kiri 8, datang dari bawah 9. Kita pilih yang paling besar 9. Oke, ya. Nah, kita belum bisa mengisi ini karena belum ada nilai di bawahnya. Kita belum bisa ngisi ini, belum ada nilai di bawahnya. Belum bisa ini, belum ada nilai di bawahnya. Nah, kita isi dulu nilai yang ini. Ya. Ini berapa nilainya? Kalau dari bawah, 0. Kan ya? Dari kiri, 0. Berarti di sini? 1. 1 ya. Nah, langsung diisi di atasnya berapa? 4. 4. Betul. Naik lagi. Berapa ini? 7. 7. Betul. Datang dari kiri kan ya. Naik lagi ke atas. 9.
9. Datang dari kiri ya. Naik ke atas. 10. 10. Betul ya. Dari bawah dan dari kiri sama ya. Sama-sama 10. Oke ya. Sekarang kita isi yang bawah dulu. Ingat ya, kita belum bisa ngisi yang ini karena belum ada nilai di bawah. Nah, kita isi dulu di kotak yang ini berapa nih? Kalau dari bawah dia bawa 0, kalau dari kiri dia bawa 1. Berarti nilainya berapa? 4. 4. Oke, 4. Oke. Naik ke atas. Jadi berapa nih diisinya? 6. 6. Betul. Baik dari bawah dan dari kanan tetap 6. Ya. Naik ke atas berapa? 9. 9. Ya. Datang dari kiri ya, 9. Oke ya. Naik ke atas 11. 11. 11 ya. Oke, naik ke atas 12. 12. Dari bawah datangnya ya, karena kalau dari kiri cuman 11. Oke. Nah, sekarang kita isi yang paling kanan ini. Di sini berapa? 4. 4. Oke ya, dari kiri. Ini 6. 6. Bagus. Nah, naik ke atas. Berapa ini? 10. 10. Oke ya. 10. Nah, ini berapa nih? 14. 14. Ya, 14. Nah, dari angka-angka yang ada di kotak ini, kita ambil yang paling besar. Ya ini, 14 ini. Ya. Jadi, jumlah permen yang bisa dikumpulkan maksimum ya dengan robot yang terbatas tadi, yang cuma bisa gerak atas kanan gitu ya, itu adalah 14. Ya. Nah, jadi itu ya caranya. Nah, selain menemukan angka yang 14, sebetulnya kita juga bisa mencari untuk mencapai 14 ini, dia rutenya harus lewat mana gitu ya. Jadi harus belok-belok kemana. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu, maka selain kita mencatat angkanya gitu ya, 14, kita catat juga 14 itu datang dari mana gitu ya, dari sebelah kiri atau dari sebelah bawah. Misalnya tadi 14 ini kan datangnya dari mana nih? Dari bawah atau dari kiri? Yang 14 Bawah. Dari kiri. dari kiri dong ya, dari kiri. Ya. Karena kan 14 ini diperoleh dari 11 ditambah 3 kan ya. Nah, jadi rutenya itu 14. Nah, ini datangnya dari sini. Nah, 11 ini datangnya dari mana? Dari kiri atau dari bawah? Dari atas, dari kiri. Dari bawah, dari kiri. Nah, bisa dari bawah gitu ya. Nah, ini ada dua kemungkinan nih. Nah, tadi itu harusnya dicatat gitu ya, yang kita ambil yang mana gitu ya. Nggak masalah sih mau pilih yang mana juga. Katakanlah misalnya dari kiri kita ambil, nggak masalah ya. Nah, lalu yang dari kiri ini datangnya dari mana gitu ya? 9 ini datangnya dari sebelah kiri juga ya. Nah, dari sini gitu ya. Nah, lalu 9 ini datangnya dari mana? 9 ini datangnya dari bawah gitu ya. Ya kan ya, dari bawah ini ya. Lalu 7 ini datangnya dari mana ya? 7 ini datangnya dari 5 tambah 2 ya, berarti dari kiri ya. Nah, jadi 5 ini datangnya dari mana? 5 ini datangnya dari bawah gitu ya. Nah, jadi rute bawah tentunya dari start ya. Sehingga rute robotnya berarti ke sini gitu ya. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sehingga dapat 14 gitu ya. Nah, jadi itu untuk yang soal ini. Nah, ini kalau mau pakai formulasi matematika ya kira-kira seperti ini ya. Jadi kita bisa bikin seperti apa ya, matriks ya. Setiap elemen matriks ini diisi dengan aturan seperti ini, gitu ya. Lalu untuk membantu perhitungan baris awal dan kolom awal dikasih nilai awal 0 yang saya tuliskan di bawah. Ya. Oke. Nah, dalam penyelesaian masalah, gitu ya. Dalam penyelesaian masalah cara ini, gitu ya. Nah, ini untuk pengetahuan saja. Cara ini disebut sebagai dynamic programming, gitu ya. Jadi dynamic programming ini memanfaatkan penyelesaian masalah dari yang paling kecil, submasalah yang paling kecil, ya. Lalu masalah yang paling besar merupakan gabungan dari masalah yang paling kecil. Ya, contohnya tadi 14 ini kan sebenarnya gabungan dari
yang sebelum-sebelumnya ya, gabungan dari 11, lalu 11 dapat dari 9, 9 dapat dari 9 sebelumnya, 9 sebelumnya dapat dari 7, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan masalah dengan cara dynamic programming ini, kita tuh harus nyatet gitu ya, harus mencatat setiap nilai ya yang dihasilkan dari setiap submasalah ya. Dalam kasus ini kita harus mencatat angka-angka di setiap petak ya. Jadi setiap petak ini kita tuliskan jumlah permen maksimum yang bisa dicapai kalau kita berada di petak tersebut. Contoh, misalnya kalau nanti robotnya ada di sini, maka robot tersebut ketika berada di posisi ini dia bisa memperoleh permen sebanyak 9 permen, ya tidak bisa lebih dari ini, gitu ya. Nah lalu, dari sini nanti kita bisa teruskan kotak mana yang harus dituju agar bisa mencapai nilai yang paling besar. Ya dalam hal ini adalah kotak 10 ini, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk robot permen ini? Nah, ini pembahasannya ada di situ juga, nanti saya kirimkan. Nah, ini jadi kita ngisi angka seperti ini ya. Ngisi angka seperti ini. Jadi nanti kita temukan bahwa di sini adalah 14. Ya. Oke. Berikutnya, sampai sini dulu ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Oke, semoga paham. Kalau belum paham nanti bisa diskusi sama kakak asisten. Ya. Oke, berikutnya kita ke soal kurir lumpia, gitu ya. Oke, Budi menjadi kurir lumpia sebagai sampingan, ya. Tiap harinya Budi membawa 1 kotak, ya. Nah, kembali lakukan problem definition, ya. Jadi ini penting nih, setiap hari dia hanya membawa 1 kotak, ya. Artinya kalau dia diberi tugas mengirimkan 2 kotak, ya, maka nggak bisa langsung dalam 1 hari, ya. Jadi 1 kotak sekarang, 1 kotak lagi besoknya, gitu ya. Jadi 1 kotak hanya bisa 1 hari hanya bisa 1 kotak. Nah, lalu di sini katanya ada 1 tempat namanya CCR IPB. Ada yang pernah ke CCR IPB? Belum, Belum Pak. pernah. Belum, Pak. Sayang sekali ya. Padahal harusnya kalian kuliah di CCR nih, tahun pertama. Oke, ya, jadi CCR ini tempatnya bagus ya, nyaman untuk kuliah, ya, untuk kuliah tahun pertama ya. Nah, jadi di ruangan CCR, di gedung CCR ini dia hanya bisa menerima kotak lumpia yang isinya itu terbatas, yakni 6 sampai 16 ya. Nah, lalu ini perjalanan Budi ke titik-titik pengantaran ya, titik-titik tempat dia harus mengantarkan barang ya, itu mengikuti arah panah yang ada di peta. Jadi nggak bisa sembarangan jalannya. Jadi dia harus jalannya seperti ini gitu ya. Jalannya harus seperti ini. Kemudian ada hal-hal lain di jalan gitu ya. Namanya itu pertama di jalan itu ada, katakanlah ada semacam pintu seleksi ya. Namanya adalah switch A ya. Nah, jadi switch A ini dia menyeleksi ya. Switch A ini ada di depan SMA Kornita. Nah, kalau Anda yang pernah ke IPB, jadi di dalam kampus IPB itu ada sekolahannya ya, namanya SMA Kornita. Jadi di dalam kampus tempat Anda kuliah ada SMA gitu ya, namanya SMA Kornita IPB ya. Nah, ceritanya di sini ada gerbang switch ya. Switch ini menyeleksi kotak lumpia ya. Jadi kalau misalnya ketika melewati gerbang itu isi lumpianya kurang dari 6, maka dia boleh lewat gitu ya. Tapi kalau misalnya lumpianya kebanyakan lebih dari 6, maka dia tidak bisa lewat dari switch A
masuk ke SMA Kornita, ya. Lalu selain itu ada juga switch B, ya. Jadi kalau switch A itu posisinya di sini, gitu ya. Nah, maka switch B posisinya di sini, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah switch B, gitu ya. Sama ya, fungsinya adalah menyeleksi ya. Switch B ini fungsinya menyeleksi, tetapi nilai seleksinya lebih besar dibandingkan switch A. Jadi yang bisa melewati switch B itu adalah kotak lumpia yang isinya kurang dari atau sama dengan 16 ya. Nah, lalu di perjalanan antara switch B ya ke CCR ya, di sini ada pencatat ya, pencatat orang yang mencatat namanya Mbak A gitu ya, Mbak A ya. Mbak A ini tugasnya katakanlah mencatat Budi lewat situ berapa kali gitu ya. Nah, lalu kemudian di perjalanan dari sini ke sini ada pos bagi ya. Jadi pos bagi ini tugasnya adalah kalau misalnya kotaknya banyak, kalau misalnya isi lumpianya banyak, maka di pos bagi ini akan dibuatkan kotak baru atau akan dibeli kotak baru ya. Maka lumpia yang jumlahnya banyak tadi akan dipecah menjadi 2 kotak, di mana salah satu kotaknya adalah berjumlah 16 gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah di bawahnya ada switch C ya. Switch C ini sama juga mengarahkan ke CCR ya. CCR itu gedungnya yang ini ya. Ini fotonya benar seperti ini ya, CCR ini. Nah, switch C ini tugasnya adalah menyeleksi ya kotak lumpia. Yang diseleksi adalah kalau misalnya jumlah lumpianya sama dengan 16, jadi ini harus sama persis gitu ya. Jadi kalau jumlah lumpianya sama persis 16, maka dia baru boleh pergi ke CCR melalui switch C gitu ya. Nah, di perjalanan dari switch C ke CCR di sini ada pencatat lagi namanya Mbak B gitu ya. Mbak B ini mencatat Budi lewat situ berapa kali gitu ya. Nah, ini juga adalah soal yang kita harus paham aturan-aturannya, lalu kita tinggal melakukan tracing, melakukan penelusuran ya, penelusuran berdasarkan peta yang ada di sini dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada ya. Jadi tantangannya adalah kalau misalnya Budi bertugas bertugas mengantarkan 3 kotak lumpia yang masing-masing isinya 6, lalu 14 dan 36 ya. Maka sesuai ketentuan tadi ya, kalau misalnya Budi hanya bisa membawa 1 kotak, nah ini penting diperhatikan ya, hanya bisa membawa 1 kotak tiap harinya ya. Nah, setelah ketiga kotak ini selesai diantarkan ya, maka pertanyaannya adalah berapa hasil hitungan ya, berapa hasil hitungan Mbak A dan Mbak B ya. Karena Mbak A dan Mbak B ini tugasnya mencatat tadi ya, berapa hasil hitungan A dan B ya. Oke, pertanyaan saya sebelum mencoba berdiskusi mengenai hasil dari soal nomor 3 ini ya. Kira-kira si Budi ini menurut Anda untuk mengantarkan 3 kotak ini 6, 16 dan 36 dia butuh berapa hari? Untuk Anda yang sudah mencoba. Yang pasti tidak dalam 1 hari ya, karena kan ini selama 4 hari ya Pak. Iya, jadi selama 4 hari kalau nggak salah nanti ya. Karena kan ketentuannya si Budi ini hanya bisa membawa 1 kotak per hari ya. Nah, jadi yang pasti yang pertama harus dia kirimkan adalah kotak nomor 6. Oke, kita coba ya. Jadi pertama dia mengirimkan kotak nomor 6. Kotak nomor 6. Kotak yang pertama yang isinya 6 lumpia ya. Nah, kalau berdasarkan ketentuan ini, ya, kotak yang isinya 6 lumpia ini nyampenya kemana nih? Apakah ke SMA Kornita,
atau ke CCR? Kalau 6 ya. 6 ya. Ingat ya, switch A tadi dia batasnya apa? Yang bisa dilewatkan ke SMA Kornita. Kecil dari 6. Kecil dari 6. Kurang Ya. dari 6. Nah, berarti dia lewat nggak switch A? Enggak, Pak. Enggak ya. Pak, enggak. Enggak ya. Jadi si kotak lumpia isi 6 ini berarti dia diarahkan ke bawah ya, ke bawah ya. Nah, ke bawah lalu dia akan menemui switch B ini ya. Switch B ini akan menyeleksi apakah dia lewat ke CCR atau lurus gitu ya, belok ke CCR atau lurus ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, dia ketika masuk ke switch B dia diarahkan kemana? Ke CCR atau lurus? Ke CCR, Ke Pak. CCR. Melewati Mbak Oke. A. Nah, oke ya, jadi dia lolos switch B ya ke CCR. Nah, karena dia lewat si Mbak A gitu ya, maka dia mencatat ya si Mbak A ini ya, 1 gitu ya, dia lewat situ ya. Nah, udah selesai itu hari pertama ya. Berikutnya hari kedua ya. Hari kedua membawa 14. Satu kotak lumpia isinya 14 ya. Nah, sekarang hari kedua. Hari kedua ini saya coret ya. 6 sudah selesai, berikutnya hari kedua membawa 14. 14 masuk ke mana nih? Ke Kornita enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya. Ke CCR ya. Maaf, ke switch B dulu dong ya, ke switch B. Nah, di switch B lolos nggak? Lolos. Lolos. Lolos, Pak. Lolos, Pak. Lolos ya, karena kurang dari 16 ya. Nyampe lah dia ke CCR ya. Jangan lupa sebelum ke CCR dia ketemu Mbak A dulu gitu ya. Catat di sini ya. Saya pakai turus aja begini ya. Oke, dicatat lagi ya. Ini agak sulit nulisnya. Oke ya. Udah selesai ya. Sekarang hari berikutnya, hari ketiga, dia mengantar 36 ya. 36. Nah, sama ya, rutenya sama dong ya, nggak bisa lewat switch A ke Kornita ya, karena kan lebih dari 6. Oke, dia ke bawah. Switch B lolos nggak? Enggak. Enggak dong. Enggak lolos. Enggak lolos. Enggak, Pak. Ya, karena kebanyakan switch B cuman mengizinkan kurang dari sama dengan 16 ya. Nah, terpaksa dia lurus ketemu pos bagi. Nah, pos bagi ini tadi ngapain? Kotak. Ya. Pos, Membagi lumpia jadi beberapa kotak yang satu kotaknya Iya. berisi 16. ya, membagi ya. Tepatnya sih jadi 2 kotak ya. Jadi membeli kotak baru di sini tidak disebutkan jumlahnya ya. Tapi kotak barunya 1. Jadi yang 36 ini yang tadinya cuma 1 gitu ya dalam satu kotak, di pos bagi ini jadi 2 kotak ya. Salah satunya 16 ya. Berarti satu kotak lagi berapa? 20. 20 dong ya. Ya, 20 ya. Nah, jadi 36 ini jadi 2 kotak ya. Udah nih dia lewat pos bagi ya. Dengan membawa 2 kotak sekarang. Oke. Nah, ketemulah dia switch C ya. Berdasarkan aturan switch C, dia kemana? Belok. Bawah. Menuju CCR melalui Mbak B. Ya. Ya enggak? Switch. Kenapa? Karena yang melalui switch B itu harus sama dengan 16. Ya, karena yang lewat switch C itu sama dengan 16 ya. Pasti dong kalau ketemu pos bagi ya, pasti salah satunya 16 kan ya. Jadi setelah lewat pos bagi ya, berarti dia akan masuk ke CCR ya. Nah, tapi kan tadi ada 2 kotak ya. Kotak yang dia bawa ke CCR hanya yang 16 aja, yang 20 belum masih ditinggal di luar gitu ya, masih nggak boleh masuk kan ya. Lagi pula kan dalam satu hari dia cuma boleh mengantarkan 1 kotak ya dalam satu hari ya. Nah, ketika dia melewati switch C ke CCR ya, dia ketemu Mbak B kan ya. Iya, Pak. Ya, ketemu Mbak B lalu dia catat ya di sini 1.
Dah ya. Nah, tugas Budi udah selesai belum? Belum. Belum ya. Lanjut esok. Masih ada 20 Masih ada lumpia. 20 lumpia ya, masih ada 20 lumpia ya. Jadi tugasnya belum selesai karena tadi ya banyak birokrasi nih di tengahnya ya. Oke. Nah, sekarang 20 dia antar pada hari keempat ya. Ketemu switch A tetap nggak lolos ya, tidak ke koordinata, diarahkan ke bawah. Switch B lolos nggak? Nggak dong ya. Enggak. Karena kurang dari Lanjut 16. ke pos bagi. Nah, mau nggak mau dia ke pos bagi. Ya. Bagi. Nah, Pos di pos bagi. bagi dibagi lagi dong ya. Jadi berapa nih? Jadi 2 kotak, yang satunya 16, sama yang satunya 4. Ya, 16 dan 4 ya. Nah, udah di pos bagi keluar dia bawa dua dus lagi, yang satu 16, yang satu 4. Ketemu switch C ya. Nah, gimana nih ketika ketemu switch C? Lolos. Yang kotak Oh. yang satu Lolos yang yang berisi 16 Iya. lolos, Pak. Yang 16, Pak. Kotak 16. Ya, jadi kotak 16 lolos ya. Dan ketemu Mbak B dia tulis gitu ya. Oke, ya. Nah, kalau ada yang salah atau kelewat, kasih tahu ya. Saya bisa aja ada yang kelewat atau salah. Nah, kemudian berikutnya, adalah sudah selesai belum tugasnya Budi ini? Belum, Belum. lanjut Belum. ke Masih ada hari yang 4 kelima. lumpia. Nah, ternyata hari kelima dia harus mengantarkan 4 ya. 4 lumpia. Nah, di hari keempat ini dia bawa 4 lumpia, dia ketemu switch A ya. Nah, tadi kan switch A ini lolos nggak? Lolos dong ya. Lolos, Pak. Karena Lolos, 4 Pak. lumpia. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau hasil saya ya, selesai kan ya. Jadi 4 ini masuk ke koordinata ya. Oke. Nah, hasil hitungan saya seperti ini, tapi kayaknya kunci jawabannya bukan ini ya, sebentar. Nah, benar ya, jawabannya adalah, saya pikir salah ya, jadi Mbak A mencatat 2 kali, dan Mbak B mencatat 2 kali juga ya. Nah, jadi itu ya, dan proses pengantarannya berlangsung selama 5 hari ya, 5 hari ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang kemarin menjawab B, selamat ya, Anda benar. Jadi Mbak A 2 kali, Mbak B 2 kali ya. Oke, jadi dalam hal ini Anda harus benar-benar fokus ke aturan-aturan yang diizinkan dalam kasus ini. Tadi ya, seperti switch A bagaimana, switch B bagaimana, switch C bagaimana, pos bagi bagaimana, lalu setiap hari itu hanya boleh mengirimkan satu paket gitu ya, 1 dus ya. Jadi kalau dipecah dari pos bagi jadi 2 dus, mau nggak mau dia harus mengirimkan salah satunya besok gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini di penjelasannya. Oke, silakan. Enggak, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Rifa, Mas Rifa. Oh, nggak ada. Oke. Enggak, Pak, enggak ada. Oke ya, nggak ada. Oke. Ini mah gampang ya, nanti bisa belakangan deh ya. Mungkin saya akan coba bahas ini dulu deh ya. Memindahkan pancake ya. Memindahkan kue pancake ya. Kue panekuk. Budi ya memiliki setumpuk panekuk ya atau pancake yang memiliki ukuran beragam dari besar sampai kecil ya. Kue-kue ini ditumpuk di atas sebuah piring dengan aturan bahwa pancake yang besar harus berada di pancake yang kecil. Maaf, pancake yang besar harus berada di bawah pancake yang kecil ya. Jadi ukurannya yang besar, di atasnya yang lebih kecil, di atasnya yang lebih kecil lagi, dan seterusnya ya. Lalu Budi ingin memindahkan pancake ini dari satu piring ke piring lainnya
ya. Namun dalam prosesnya, ya, ia tetap ingin ikut aturan bahwa pancake yang lebih besar harus selalu berada di bawah pancake yang lebih kecil. Jadi dia nggak mau melanggar aturan, ya. Jadi dalam memindahkan tumpukan kue ini ke piring sebelahnya, gitu ya, dia harus rapi, gitu ya. Jadi jangan sampai ada pancake yang kecil di bawah, lalu di atasnya pancake yang besar, gitu ya, dalam proses memindahkan ini, gitu ya. Nah, untuk memindahkan ini, dia perlu piring tambahan, ya. Jadi dia mau mindahin kue ini, tumpukan kue ini ke piring yang lain, ya. Nah, tentu saja tidak bisa langsung, gitu ya. Dia butuh satu piring tambahan lagi, ya. Nah, jika piring asal dari pancake ini diberi nama A, gitu ya, lalu piring tujuannya adalah C, gitu ya, dan piring bantuan diberi nama B, ya. Tentukan berapa banyak gerakan, ya, perpindahan pancake, ya, dari A ke B atau dari B ke C, ya. Jika Budi ingin memindahkan semua pancake dari A ke C, ya. Nah, tantangannya adalah kalau misalnya total pancake-nya ada 5, ya, maka berapa langkah minimum, ya, berapa langkah minimum yang diperlukan untuk memindahkan semua pancake dari piring A ke piring C, ya. Berapa jawaban Anda kemarin? Ada 1, Pak. Satu, Berapa? Pak. Satu. Satu. Iya, Pak. Kenapa satu? Langsung diangkat Langsung semuanya, pindahin, Pak. Pak. Langsung pindahin aja. Kan udah ada urutannya dari yang kecil sampai yang besar ke bawah. Jadi langsung dipindahin. Ya sih, begitu. Kalau ngikutin apa kata-kata di soal ini, ya. Nah, ini memang sepertinya soalnya ada yang kurang, ya. Ada yang Iya, kurang. soalnya di gambarnya itu udah teratur urutannya, Pak. Makanya langsung diangkat terus langsung pindah. Iya, benar sih kalau Iya, itu, ya. Pak. Tapi gini sebenarnya, ya, ini sebenarnya. Sebenarnya itu ada satu aturan lagi itu hanya boleh memindahkan hanya boleh gitu ya, hanya boleh satu pancake gitu ya dalam satu waktu. Nah, ini ada yang kurang sih sebenarnya, ya. Nah, nanti nggak tahu nih gimana nilainya, ya, karena soalnya ada yang kurang, ya. Jadi ini sih tambahannya, ya, hanya boleh satu pancake dalam satu waktu yang dipindahkan. Artinya jawaban tadi ya tidak bisa gitu ya langsung ditumpuk semua dipindahin gitu ya, karena di sini kendalanya adalah dia hanya boleh memindahkan satu pancake dalam satu waktu gitu ya. Nah, jadi gini, kita bikin ilustrasi dulu deh ya. Kan ada 3 piring. Ada 3 piring ya. Piring A ya. Lalu piring B, lalu piring C ya. Kalau pancake-nya cuma 1 ya. Kalau pancake-nya cuma 1, berapa langkah yang diperlukan untuk memindahkan dari A ke C? Berapa langkah? Tadi ya aturannya cuma 1 kan ya, langsung aja ya, langsung ke sini ya. Nah sekarang kalau misalnya ya ada 2 pancake ya, nah tapi dengan aturan yang ditambahkan tadi gitu ya, nggak bisa langsung. Kalau langsung ya tetap 1 gitu ya. Tapi karena harus 1 per 1, jadi berapa langkah nih? 3, Pak. Untuk mindahin ke sini. Ya, jadi pertama, jadi pertama yang kecil ditaruh dulu di tempat penampungan sementara ya, yang paling atas ini ya, taruh dulu di sini gitu ya. Nah lalu yang paling bawah yang saya kasih angka 1 lah ya, misalnya pancake yang paling gede ya, pindahkan ke C. Ini kan boleh ya, tidak melanggar aturan, pindahinnya satu-satu ya. Nah jadi seperti itu. Nah ini kan sudah 2 langkah ya, mindahin ini ke sini, mindahin ini ke sini, 1 langkah ya. Dan yang terakhir yang ini dipindahkan ke sini ya. Jadi
3 langkah, ya, 3 langkah. Yang ini cuma 1 langkah, kedua pancake 3 langkah, ya. Gampang kan ya, itu. Nah sekarang 3 pancake, ya, 3 pancake, ya, yang besar, lebih kecil, dari A ke C, ya. Nah ini gimana nih? Berapa langkah? 5. Harus 6, Pak. 5, Pak. 5. 5, Pak. Iya, 5. 5, 6, siapa lagi? Iya. Yang jawab, yang apa? Punya jawaban lain? 7, ada? 10. 10, 7. 9, Pak. 9, 9. 9. Nah, langsung aja jawabannya 7, ya. Mestinya 7. Benar. Benar yang 7. Nah, sebenarnya kan ketika kita mindahin pancake 3 tumpuk ini ke C, ya, kita harus tadi ya, rada-rada berpikir dekomposisi tadi gitu ya. Nah, ketika kita memindahkan 3 tumpuk bukan 3 tumpuk ya, 1 tumpuk pancake dengan 3 pancake, itu kan sebenarnya tugas kita adalah memindahkan, sebelum memindahkan ketiganya gitu ya, kita pindahkan dulu 2 pancake ini ya. Pindahkan dulu 2 pancake ini ke tempat penampungan sementara, ke B, ya. Paham ya? Paham. Paham ya? Paham, Jadi Pak. dua tumpuk pancake ini harus dipindah dulu ke B. Nah, untuk pindahin 2 tumpukan itu berapa langkah perlunya? 3. 3 kan yang tadi kan? Ya. Ah, Untuk mindahin 2 pancake 3 langkah, ya nggak? 3 langkah. Ya. Jadi kita catat nih. Untuk mindahin ini ke sini, ya, ini butuh 3 langkah, ya. Tulis 3, ya. Belum selesai kan, ya. Nah, habis itu ini kan udah pindah ke sini ya, 2 yang atas, ya. Nah, lalu berikutnya pancake yang paling bawah, yang paling gede gitu ya, pindahin ke C. Kan ini sudah dipindah ke sini kan ya, ke B ya, yang 2 di atas ya. Nah, sekarang yang paling bawah ini pindahin ke C, yang nomor 1 ini ya. Ya nggak? Ya. Nah, untuk pindahin pancake paling besar ke C itu butuh berapa langkah? 1. 1 aja kan ya? Satu. 1 langkah. Udah selesai belum masalahnya? Belum. Belum kan? Karena ini masih tertinggal di sini kan? Ya. Yang 2 tumpuk ini ya. Harus Iya. dikemanain? Harus dikemanain? Harus ke C. Yang Ke sini kan ya? Harus iya. ya. Ke C. Butuh berapa langkah untuk memindahkan 2 tumpuk pancake? 3. 3. 3, Pak. Juga kan ya, berdasarkan langkah yang tadi kan. Jadi 3 ditambah mindahin yang paling besar 1 ya, ditambah 3 lagi. 7. 7. Ya nggak? Ya. Iya, Pak. Paham ya? Sekarang kita tambah lagi pancake-nya. Ya. A, B, C. Ya. Sekarang 4. Aduh, susah gambarnya. Nah, 4 tumpuk. 4 ya. Berapa langkahnya? Nah, atau sebelum ngitung berapa langkah, ya harus dilakukan apa? Jadi rada-rada berpikir dekomposisi. Apa yang harus dilakukan? 3 yang paling atas. Pindahin yang 3 atas. paling atas ke Ke piring B. Nah, betul ya. 3 paling atas pindah ke B. Berapa langkah? 7. 7 kan kita udah tahu 7 tadi. langkah. Nah, kita kan udah tahu tadi ya. 7 langkah kan? Ya. 7 langkah ke sini. Ya enggak? Ya. Jadi nanti dia ada di sini nih, 3 ya. Tentunya kan proses perpindahan ini tidak instan begini ya. Nanti itu
proses perpindahannya, langkahnya tetap harus pancake per pancake gitu, nggak langsung 3 langsung pindah gitu prosesnya ya. Oke, tapi kita sekarang fokus ke berapa langkahnya dulu ya. 7 langkah nih ya, berdasarkan solusi sebelumnya ya. Nah, habis itu apa yang harus dilakukan? Mindahin pancake yang paling Pindahin bawah ke paling bawah ke C. Yang paling bawah di C. Ya, mindahin yang paling bawah ke C kan? Butuh berapa langkah? 1. satu langkah. Ya, 1 langkah ya. Nah, terakhir apa? Nah, ini kan yang paling bawah ada di sini ya, yang paling besar. Terakhir, apakah sudah selesai masalahnya? Mindahin yang Belum. ke- Yang B ke C, di Pak. C. Nah, belum ya, yang paling besar, paling besar. Yang 3 tumpukan ini pindah ke ini, ya. Nah, sehingga nantinya begini. Nah, ini butuh berapa langkah? 7. 7 juga kan? 7, Pak. Nah, sehingga untuk memindahkan 4 pancake butuh berapa? 7, 15. 15. Langkah. 15 langkah, gitu ya, dengan aturan-aturan tadi. Ya. Oke, nah, sekarang Anda bisa temukan, kalau begitu ya, untuk yang 5 pancake, ya. Yang 5 pancake, berapa nih? Aduh, gambarnya jelek. Berapa yang 5 pancake? 31 langkah. 31. 31, Pak. Iya, 31. betul, 31 ya. Jadi, 5 pancake ini, dia butuh 31 langkah. Kenapa? Pertama, mindahin 4 ya. 4 ke B ya. 4 ke B ini butuh yang tadi kan? Ya. 15 langkah. Ditambah 1 ya ke C ya. Yang paling besar ini ya. Dia butuh 1 langkah. Dan yang terakhir, mindahin dari B ke C yang 4 pancake ini 15 langkah. Jadi 15 tambah 1 tambah 15, 31 ya. Nah, ya. Kita lihat ya. Apa yang Anda simpulkan dari sini? Jadi jawabannya memindahkan 5 pancake 31. Yang Anda simpulkan dari sini apa? Dekomposisi. Ya, dekomposisi ini yang kuat ya. Ini aspek yang paling kuat dari solusi masalah ini, dekomposisi. Ya. Walaupun kalau kita ditanya mengenai jumlahnya, kita bisa bikin deret kayak kemarin ya. Jadi untuk 1 pancake itu 1 langkah. Ya. 2 pancake, berapa langkah tadi? Masih ingat? 3. 3 langkah. 3 pancake, 7. 7. 4 pancake, 7. 15. 15. 15. 5 pancake, 31. 31. 1. Nah, dari sini bisa menemui pattern, ya, menemukan pattern nggak, pola nggak untuk menemukan berapa minimum langkah untuk memindahkan n buah pancake. Bisa, Pak. Nah, gimana nih kalau kita Bisa, mau Pak. mindahin n pancake? Gimana nih polanya? Dikali 2 tambah 1. Kali 2 tambah 1. Yang ini enggak dong. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Ini tricky lah ya. Gimana nih? Ada yang bisa lihat polanya? Nah, 2 pangkat N-1, Pak. Nah, benar ya, 2 pangkat N-1. Ya, jadi itu polanya. Jadi kalau mau mindahin 5 pancake, ya 2 pangkat 5 min 1, 32 diambil 1, 31. Ya. Jadi ini eksponensial. Ya. Jadi semakin naik, walaupun N-nya nambah 1, tetapi jumlah langkahnya drastis. Jadi kalau nambah 1, misalnya di 6 pancake, maka jumlahnya adalah 2 pangkat 6, 64. Kita lihat di sini 63 langkah. Ya. Hampir 2 kali lipat sebelumnya. Nah, lalu dekomposisinya bagaimana? Ya, dekomposisinya adalah, misalnya tadi kita memindahkan pancake sebanyak 5. Saya bikin notasi gini lah ya. P5 itu berarti kita mau memindahkan 1 tumpuk pancake isinya 5 gitu ya. Nah, untuk mindahin P5 ini yang harus dilakukan apa? Pertama, kita harus memindahkan dulu pancake ya, sejumlah 4 kan ya, dari A ke
B. Gitu kan ya tadi ya. Nah, habis itu kita pindahkan pancake nomor 1 gitu ya. Saya pakai notasi begini aja. Saya pindahkan pancake nomor 1 yang paling bawah tadi ya, yang paling gede. Dipindahin kemana? Dari A ke C. Ya. Nah, yang terakhir adalah pindahkan 4 pancake yang ada di B gitu ya. Pindahkan 4 pancake yang ada di B ke A. Ya. Nah, habis itu, ini habis ini ada kuliah apa? Ada kuliah lagi nggak habis ini? Praktikum ada, Pak. Ada, Pak. Oh ya udah, berarti udahan ya. Jadi intinya seperti itu ya. Nah nanti ini dekomposisi lagi nih ya. P4 ini kan memindahkan 4 pancake ini. Berarti kita harus mindahin 3 dulu gitu ya. Dari apa namanya? Dari tempat sebelumnya ya. Habis itu pindahkan 1 gitu ya. Habis itu pindahkan 3 lagi. Nah, yang P3 juga, dia harus mindahin 2 dulu, habis itu mindahin 1 paling bawah, gitu ya. Baru mindahin 2 tumpuk lagi, gitu ya. Dan yang terakhir, yang mindahin 2 ini, ya, dia harus mindahin 1 yang paling atas, ya, lalu pindahin 1 lagi yang paling bawah, lalu pindahin ke yang atasnya. Ini juga sama, gitu ya. Nah ini, ya, ini disebut sebagai dekomposisi. Ya. Menyelesaikannya dari bawah ya, menyelesaikannya dari bawah ke atas. Ini namanya komposisi ya. Nah, ini yang terlihat jelas di contoh. Baik, jadi itu saja ya untuk kuliah hari ini. Sebelum saya tutup ada komentar dulu. Kalau tidak ada ya, nanti silakan ini saya kirimkan insya Allah di line aja kali ya untuk pembahasan latihan ini. Baik, saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Selamat menempuh UTS, semoga lancar berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Waalaikumsalam warahmatullahi